Pemirsa, masa kampanye Pilpres 2024 telah dimulai. Ada paslon yang langsung tancap gas berkeliling menemui masyarakat, namun ada juga paslon yang memilih tetap bekerja. Apalagi Presiden Jokowi baru saja menerbitkan peraturan pemerintah bagi menteri hingga kepala daerah yang jadi peserta pemilu tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan dan cukup mengajukan cuti jika berkampanye di hari kerja. Pilpres damai menjadi harapan semua pihak di tengah berbagai isu kecurangan, intervensi, dan intimidasi. Netralitas penyelenggara pemilu, ASN hingga aparat terus disuarakan. Namun bagaimana realitasnya di lapangan? Inilah kontroversi selengkapnya Pilpres damai, wasit jangan jadi pemain. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Jadi pengawas pemilu itu harus jeli, harus tegas, dan harus betul-betul berani. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement kegelisahan sebagai orang tua berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Saya tidak ingin memberi tanggapan. Baik, Pak Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Ciko Hakim. Selamat malam, Bang Ciko. Malam, Devi. Berikutnya ada Ketua DPP P3 Dahlia Umar. Mbak Dahlia, selamat malam. Selamat malam. Kami juga masih menantikan kedatangan dari Ketua DPP PKS Gamal Albin Said yang masih dalam perjalanan. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ketua DPP PSI, Mas Dedek Prayudi atau Mas Uki. Selamat malam, Mas Uki. Selamat malam, Mbak Kemudian juga ada Ketua DPP Golkar Putri Komarudin. Mbak Putri, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir dan juga ada Direktur Eksekutif Indo Strategik, Mas Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat datang. Malam, terima kasih Mbak sudah Zulfia. hadir. Saya mulai langsung dari Bang Ciko. Pernyataan Bu Mega di acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud itu keras sekali ya. Jadi kemarahan Bu Mega pada penguasa saat ini, apakah memang sudah mencapai puncaknya? Saya rasa tidak seperti apa yang disampaikan. Maksudnya gini loh, Bu Mega ini dalam konteks kita sedang berbicara di hadapan relawan untuk mengobarkan semangat, ya kan? Itu sebenarnya kan pertemuan tertutup ya. Kebetulan memang ada wartawan aja di sana. Dan kita tahu sendiri setiap persona itu mempunyai cara-cara sendirinya untuk mengobarkan semangat kepada anak buahnya, tanda kutip ya. Dan itulah cara Bu Mega dan dari puluhan tahun sebelumnya, dari zaman Orde Baru, ya kan, ketika beliau betul-betul mengalami tindakan-tindakan represif dan intimidatif, dan sekarang juga kita berada dalam posisi di mana kita tahu walaupun tidak terlalu secara hitam atas putihnya tidak seperti itu, tapi kita tahulah kekuasaan ini berada di pihak mana, ya kan? Di pihak mana, Bang Ciko? Pak Jokowi kan anaknya maju, wakil presiden. Berarti Pak Luhut pihak? udah keluarkan statement bahwa dia mendukung Prabowo Gibran, Oke. ya kan? Kita tahu bagaimana operatornya Pak Pratik juga mengumpulkan para pendukung Jokowi untuk mendukung Prabowo. Ini bukan rahasia lagi. Ini kita nggak usah tutup-tutupi lah. Ini Baik. semua bahwa yang kita sebut penguasa, orang akan bilang kadang-kadang pada mengatakan bahwa kan PDI bagian dari kekuasaan. Enggak. Iya. Saya bilang kekuasaan penguasa itu adalah Pak Jokowi, Pak Luhut, Pak Pratik, dan aparatnya adalah polisi, dan sekarang kasatnya adalah mantunya Pak Luhut. Jadi maksudnya itulah PDI kekuasaan. Perjuangan dengan Presiden Jokowi tidak berada di barisan penguasa yang sama lagi? Saya rasa ada sedikit kepergeseran di sana, walaupun kita tetap mendukung pemerintahan ini sampai ke ujung. Ya, tapi kan dalam masa kampanye dan pemilu ini ada perbedaan-perbedaan dalam pilihan-pilihan calon. Nah, ini yang kita harus kasih lihat kepada publik. Oke. Kalau dibilang PDI, selalu orang ini saya ingin menepis anggapan bahwa PDI adalah mayoritas, bukan. Ini kan nggak simple majority.
ya kan? Dikatakan kita punya sekian menteri, nggak mayoritas dari semua, mayoritasnya ada di Koalisi Indonesia Maju kok, ya kan? Nah, kekuasaan ada di sana. Nah, ini yang kita harus jelaskan pada publik juga. Oke, jadi PDI Perjuangan hari ini menolak kalau disebut adalah bagian penguasa yang sama dengan pemerintahan Jokowi. Ketika menghadapi pemilu ini. Ketika menghadapi pemilu ini spesifiknya ya. Tapi ke dalam menjalankan roda pemerintahan ya kita bagian dari itu. Baik, Mbak Putri sebagai kader dari partai yang lahir dari rahim Orde Baru disentil Bu Mega soal Orde Baru. Apa tanggapan Anda soal pernyataan Bu Mega kepada penguasa? Ya, kalau menurut saya itu jadi nasihat yang bagus untuk kita semua yang sedang menjalankan roda pemerintahan ini, menjadi bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi, PDIP, Golkar, PKB juga masih termasuk, Nasdem pun juga, itu sama-sama menjaga supaya demokrasi ini masih dalam relnya. Jadi kita tidak menyalahgunakan kekuasaan yang sekarang kita sedang pegang di masing-masing pos kementerian ataupun lembaga, dan tetap mengedepankan asas transparansi dan juga keadilan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kalau tadi misalnya Mas Ciko bilang kita tetap ada di pemerintahan, memang benar kan. Kita lihat sekarang menteri-menterinya PDIP juga tetap bersama Pak Jokowi gitu menjalankan roda pemerintahan hari ini. Dan kalau dibilang portofolio menteri di Kim itu lebih banyak, kalau kita lihat menteri yang sampai ke bawah kan juga bukan hanya punya Kim. PKB itu Kementerian Desa ada juga pasukannya sampai ke tingkat desa gitu. Jadi kalau misalnya dilihat fair ya sebenarnya masing-masing punya celah untuk menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan pemilu ini sebagai alatnya ke mereka gitu di tempat atau posnya masing-masing. Jadi ya buat kita sama-samalah kita menggunakan pesannya Bu Mega ini supaya kita tetap dalam rel dan peraturan yang ada. Jadi ini dianggap sebagai nasihat. Tapi apakah Mbak Putri melihat ada tanda-tanda indikasi bahwa gaya yang diterapkan penguasa saat ini, maksudnya adalah pemerintahan Presiden Jokowi, itu mirip seperti Orba? Ya. Tentu saja menurut saya malah sangat jauh ya, karena kalau kita lihat sekarang kebebasan berpendapat misalnya, penggunaan media sosial untuk melontarkan pendapat terutama di antara generasi muda itu menjadi hal yang sangat normal sekarang, dan tidak ada yang menghalang-halangi kita untuk berpendapat pada saat ini, apalagi di media mainstream seperti sekarang yang kita lakukan. Terus kalau kita lihat misalnya penggunaan aparat penegak hukum, justru kita mendengar juga ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan aparat untuk melanggengkan kekuasaannya dalam pemilu yang ini gitu. Dan itu pun juga sedang kita telaah dan sudah kita laporkan kepada Bawaslu. Jadi dengan adanya mekanisme pelaporan dugaan kecurangan pemilu ini misalnya, justru kita bisa sama-sama menggunakan forum ini supaya kita bisa menggunakan kepala dingin dan juga melaporkan kalau ada dugaan kecurangan tersebut di paslon yang lain gitu. Baik. Oke, Mbak Putri dan juga rekan-rekan, tampaknya Mas Gamal sudah hadir. Silakan bergabung, Mas Gamal. Oke, Mas Gamal dari Ketua DPP PKS. Silakan bergabung. Selamat malam, Mas Gamal. Malam. Oke, baik. Mas Gamal, langsung saja saya tanya, nggak apa-apa ya? Please. Go ahead. Baru sampai langsung ditanya. Oke, Mas Gamal, tadi kita sudah putarkan pernyataan Bu Mega. Saya rasa Mas Gamal juga sepasti sudah mendengar soal bagaimana Bu Mega menyinggung baru berkuasa tapi sudah mau bertindak seperti Orde Baru. Apakah dari Koalisi Perubahan mengamini pernyataan Bu Mega tersebut bahwa indikasi cara-cara Orde Baru terjadi hari ini? Ya, pertama saya ingin melihat bagaimana kita mungkin bisa belajar dari salah satu catatan kritis Kontras ya, yang menyampaikan 6 poin yang saya pikir itu menggambarkan kegelisahan masyarakat hari ini. Mulai dari pertama penempatan PJ di masing-masing kepala daerah ya, yang dipertanyakan akuntabilitas dan transparansinya. Lalu kedua juga bagaimana putusan MK kemarin yang sudah diputuskan oleh MK bahwa itu memiliki catatan moral yang besar gitu. Lalu ketiga terkait netralitas Polri. Ada laporan yang kita dengar dari berbagai media, indikasi oknum yang itu terlibat dalam pemasangan baliho misalkan APK. Lalu keempat, dan ini disampaikan oleh Kontras ya, yang tidak kalah penting adalah terkait dengan netralitas TNI yang itu direpresentasikan oleh dua hal ya, mungkin pemilihan Panglima TNI yang baru. Dan yang kelima yang tidak kalah penting adalah mobilisasi ASN yang itu menjadi salah satu tantangan dalam konteks ya netralitas ke depan. Jadi ada 6 catatan yang disampaikan termasuk juga BIN ya. Dan saya pikir kemarin lusa contohnya saya bertemu salah satu warga di dapil saya di Malang Raya, Pak Rusa namanya, dari RW 14 Cau Jajar. Dia pun menyampaikan kegelisahannya begitu tentang bagaimana putusan MK. Beliau menggunakan diksi yang hampir serupa dengan yang digunakan oleh Ibu Mega, yaitu
jengkel, atau kalau bahasa orang Jawa itu pegel. Ya, nah itu mungkin poin saya yang kedua, bahwa laporan kontras. Dan kalau kita lihat data sebetulnya, saya pikir berbagai indikator-indikator ya internasional, misalkan kita buka data demokrasi indeks kita, 2020 kemarin paling buruk dalam 14 tahun terakhir. Bahkan sekarang pun kita di bawah Malaysia, Filipina, Timor Leste ya. Bahkan kalau kita lihat indeks persepsi demokrasi pun hasilnya cukup tidak memuaskan begitu. Artinya dari 3 hal itu, satu, laporan berbagai LSM, kedua, data, dan hal-hal yang saya temui di masyarakat, saya pikir kita punya tanggung jawab moral yang sama. Dan bagi saya, pemilu ini soal kedaulatan kita untuk memilih siapa pemimpin yang menghendaki kita. Sehingga setiap upaya melakukan kecurangan itu adalah menginjak-injak kedaulatan kita bersama. Dan my last point ya, dalam konteks ini, saya sebagai anak muda sebetulnya berharap ya generasi-generasi senior ya itu bisa memberikan teladan kepada kami. Karena tugas kita bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi lebih jauh dari itu. Menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Dan kalau teman-teman merasa bahwa demokrasi kita baik-baik saja, berikan saja 1-2 angka kepada saya untuk meyakinkan kita semua. Mas Uki, ada berbagai indikasi tadi, indikator yang disampaikan oleh Mas Gamal, dan salah satu pihak yang tertuduh memainkan gaya-gaya Orba itu adalah dari pasangan Prabowo Gibran karena didukung oleh penguasa saat ini. Jadi itu hanya sekedar nasihat yang tidak berlandaskan indikator-indikator nyata, atau bagaimana menurut dari koalisi Prabowo Gibran? Iya, saya pikir itu adalah nasihat dari seorang ibu ya yang dihormati semua orang di Indonesia. Jadi Pak Presiden menghormati Ibu Megawati, rakyat juga menghormati Ibu Megawati. Jadi saya pikir nggak ada yang perlu terlalu dipermasalahkan gitu. Semuanya di antara kita di sini ada paslon 1, 2, dan 3 adalah bagian dari penguasa. Jadi menjadi relevan ya ketika Ibu Megawati ya Ketua Umum Partai PDIP, partai di tempat Pak Jokowi bernaung dan 7 menteri yang lain juga bernaung ya. Ini kemudian memberikan nasihat. Tapi fotonya gitu di baliho PSI. Ya, memang PSI tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ya, ketika Pak Jokowi sedang dihantam sana sini, ya PSI tetap tegak lurus bersama Pak Jokowi. Oke, cuman saya kembali kepada yang tadi ya. Mari kita bedah lagi ya. Tadi saya sudah berbicara tentang siapa itu penguasa ya. Dan sekarang saya ingin membicarakan seperti apa itu Orde Baru. Ketika seorang presiden, ketika seorang menteri ingin mempraktekkan sesuatu yang sudah dipraktekkan dulu di zaman Orde Baru juga nggak akan bisa, Mbak. Juga nggak akan bisa. Sekarang ini sistemnya sudah berbeda ya. Sekarang ini sistemnya sudah berbeda, di mana pertama presiden dipilih langsung, GBHN sudah tidak ada di ini kan oleh MPR dan lain-lain. Jadi sistem itu sudah berbeda. Seorang presiden itu adalah sistem operator. Jadi berlebihan kalau Bu Mega mengistilahkannya mau bertindak seperti Orde Baru? Enggak, itu kita anggap saja sebagai nasihat dari seorang ibu yang kita tuakan lah. Jadi biasa saja lah. Penguasa yang disebut penguasa juga semuanya juga di sini punya kue kekuasaan. So semuanya biasa-biasa saja. Termasuk juga Orde Baru juga sebenarnya tidak akan bisa dilakukan oleh Presiden, Menko, bahkan Menteri sekalipun karena sistemnya sudah kondisi berbeda. hari ini jauh apalagi sekarang kita sudah memasuki eranya desentralisasi. Ya, kekuasaan pemerintah pusat udah nggak begitu kuat lagi gitu. Dan di era desentralisasi ini kita sama-sama tahu lah 54% ya kepala daerah itu dari kadernya Ibu Megawati, sekitar 312 orang kurang lebih ya. Dan di DPR juga misalnya ada 22,26% ya, atau sekitar 120 ya kursi itu adalah kadernya PDI. Sehingga pusat kekuasaan yang tersentralisasi di seorang presiden itu udah nggak bisa diulangi lagi, Mbak. Baik kalau begitu. Mbak Dahlia, jadi apa sebetulnya contoh konkret gaya Orba yang sedang dimainkan penguasa saat ini tuh contohnya apa sih? Sebelum saya di P3 ya, saya adalah seorang pemerhati kepemiluan. Dan banyak dalam diskusi-diskusi evaluasi demokrasi yang saya sampaikan di 2 tahun terakhir, 2021-2022, dalam forum-forum di Asia Democracy Network, forum-forum Unfrel, Asia Network for Free Elections, itu saya mengungkapkan penelitian saya tentang fenomena oligarki dalam kepemimpinan nasional. Jadi sebenarnya
derajat oligarki itu sudah sangat mengental. Kenapa? Karena memang koalisi pemerintahan itu begitu gemuk, sehingga kemudian tidak ada check and balance yang setara gitu di parlemen, dan itu diperparah dengan situasi sekarang. Ketika menjelang pemilu berikutnya ada perekayasaan dalam proses judicial review untuk melanggengkan kekuasaan melalui menganulir pasal tentang batas usia calon wakil presiden. Dan perekayasaan itu adalah salah satu bentuk politik penggunaan hukum untuk alat politik. Ya. Dan itu biasanya memang kemudian mengindikasikan betapa oligarki itu begitu kuat untuk melanggengkan dinasti dengan memanfaatkan instrumen-instrumen kekuasaan. Yang tadinya eksekutif dan yudikatif itu harusnya menyeimbangkan, ini tidak, ini berkolaborasi. Justru kedua-duanya menyatu, bukan saling mengawasi, menyatu untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, ini yang kemudian menurut saya yang menurunkan derajat demokrasi yang disebutkan Bung Jamal tadi. Kalau saya melihat pernyataan Bu Mega itu selain nasihat, beliau juga ingin menyatakan bahwa ini ada narasi yang menurut pandangan saya. Kenapa beliau menyatakan seperti itu? Karena ada narasi yang seakan-akan ingin menyampaikan kepada masyarakat, kita semua baik-baik aja loh, politik santuy, politik riang gembira. Saya setuju, saya sangat setuju politik riang gembira. Tapi tidak kemudian tujuannya bahwa kita riang gembira itu meninggalkan akal waras kita untuk melihat beberapa fenomena-fenomena ketidakadilan yang masih ada gitu ya. Jadi masyarakat itu tidak boleh dibutakan, dihijabkan kalau dalam bahasa kami ya. Kita tidak boleh terhijab dengan masalah kemudian ditampilkan sebuah tahun-tahunan, oh semuanya baik-baik aja, karena katanya ada istilah orang lapar itu cukup dihibur dengan badut aja juga udah diem gitu. Baik. Kita nggak mau kayak gitu, gitu ya. Baik. Kita ingin boleh kita berpolitik riang gembira, santuy itu boleh. Tapi ingat, ketika ada fenomena-fenomena ketidakadilan itu harus diangkat sehingga sehingga orang kemudian bisa menilai ketika dia ingin memilih, oh saya pilih mereka yang betul-betul memperjuangkan keadilan dan melihat betul apa yang menjadi masalah sekarang sehingga bisa menghasilkan solusi nantinya. Baik Mbak Dahlia, dan apakah tuduhan atau nasihat yang disampaikan Bu Mega hari ini memang relevan sesuai dengan kondisi kita hari ini, atau ini demi kepentingan elektoral Ganjar Mahfud? Nanti Mas Umam silakan dijawab, kita jeda dulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di kontroversi pemirsa. Jadi Mas Umam, Anda melihat tuduhan Bu Mega soal Orba itu relevan atau hanya demi kepentingan elektoral Ganjar Mahfud? Iya, statement dari Bu Mega memang sangat menarik. Pertanyaannya adalah apakah statement itu didasarkan pada hasil kontemplasi yang cukup dalam terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, ataukah sebenarnya ini hanya reaksi terhadap dinamika politik di mana kemudian Pak Jokowi dan Bu Mega atau PDIP merenggang. Kalau misal kemudian pertanyaannya konteksnya adalah bagaimana kemudian konteks Orde Baru itu, saya tidak melihat bahwa itu sekedar untuk menggelorakan semangat dari para relawan Ganjar Mahfud. Tidak hanya sekedar? Tidak sekedar. Oke. Mengapa? Karena dalam sejarah politiknya Orba adalah musuh terbesar bagi Bu Mega. Ketika kemudian Bu Mega menyebut Orba sebagai sebuah entitas kekuatan politik dan kemudian dianalogikan sebagai kekuatan yang ada saat ini, maka sebenarnya di situ adalah titik pisah yang cukup serius antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Berarti benar puncak kemarahan? Saya melihat itu, meskipun juga sebenarnya ketika kemudian kritikan itu disampaikan, kemudian itu dianggap sebagai puncak kemarahan, sebenarnya juga agak memunculkan pertanyaan lanjutan. Lalu gimana positioning dari PDIP? Karena faktanya juga bagian dari pemerintahan saat ini. Dan kalau misal kemudian bicara tentang hasil kontemplasi mendalam terhadap demokrasi, memang betul bahwa democratic regression itu bukan terjadi hanya dalam 1 bulan ini. Tetapi kalau misal catatan kita itu sejak, saya masih ingat betul, di awal 2017, Profesor Fedi Hadis dari Melbourne University menulis tentang democratic regression. Waktu itu banyak yang mendebat. Lalu di tahun 2018 akhir, ada teman dari ANU menulis Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline and Jokowi's authoritarian turn.
itu di awal di akhir 2018, dan per hari ini hampir semua. Dan sangat menarik bagaimana Mas Ciko tadi dari PDIP yang menjadi garda terdepan penjaga dari pemerintahan saat ini justru tampak lebih perubahan daripada koalisi perubahan sendiri. Karena koalisi perubahan tampaknya nyentilnya sudah mulai agak santai, agak santun itu ya. Tapi Bu Mega tudingan langsung di depan mata, Orba. Oleh karena itu saya pikir ini adalah sebuah reaksi yang cukup keras dari Bu Mega. Tetapi problemnya pertanyaan yang kemudian akan diajukan ke Pak Ciko dan juga PDIP, where have you been? Kemana aja kemarin gitu? Karena kalau misalnya tadi kita bicara, Mbak Putri tadi menyebutkan tentang konteks kebebasan sipil dan sebagainya. Kita itu mencermati betul bagaimana dinamika waktu itu ya, amandemen Undang-Undang KPK, kemudian Omnibus Law macam-macam. Hampir semua elemen kekuatan masyarakat sipil itu dimudahkan dalam konteks, bukan dimudahkan, tetapi begitu mudah terfragmentasi dan juga dilemahkan. Macam-macam. Ini telepon itu berdering itu dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Grup-grup WhatsApp kita di wiretaps. Kemudian belum lagi ancaman-ancaman yang lain yang kemudian membuat elemen jaringan masyarakat sipil juga berpikir ulang untuk kemudian melakukan narasi-narasi kritis itu. Nah, oleh karena itu kalau misal kita bicara konteks demokrasi, sebenarnya ini ya betul tadi nasihat dari Ibu ya. Tetapi di saat yang sama ada sesuatu yang jauh lebih fundamental di situ. Nah, kita tidak berharap yang disampaikan oleh PDIP itu hanya sekedar reaksi atas situasi yang ada. Kenapa? Karena di internal PDIP tampaknya juga ada sebuah dilema. Saya menangkap ada semacam faksionalisme di dalam. Dilema soal? Bagaimana misalnya Bu Mega begitu kencang, Mas Sekjen, Mas Hasto begitu kencang. Tetapi di sisi yang lain, Mbak Puan lebih soft, mencoba untuk menepis tudingan-tudingan yang sifatnya cukup kontroversial. Dan ini membuat kita, ini kalau misal yang dilakukan Mbak Puan misalnya terakhir, bertemu dengan Pak Luhut, kalau misal itu terkoordinasi, maka ini adalah siasat atau strategi politik komunikasi yang cukup efektif. Tapi kalau misal ini tidak terkoordinasi, Mbak Puan bergerak sendiri dengan agenda kepentingan yang lain yang terpisah dari kekuatan besar di internal PDIP, maka ada indikasi patut diduga ada faksionalisme di dalam kekuatan PDIP. Ada patut diduga ada faksionalisme. Bagaimana itu, Bang Ciko? Itu sulit untuk dibuktikan karena memang kenyataannya tidak begitu. Kita tahu sendiri PDI Perjuangan sangat dikenal sebagai partai yang mempunyai garis komando yang jelas, ya kan, tegak lurus pada konstitusi, tegak lurus pada aturan-aturan partai, dan juga kita sangat menghormati apa yang dicontohkan oleh Ketua Umum kita Bu Megawati. Jadi saya akan menepis masalah-masalah soal faksional ini. Tapi kan dalam strategi komunikasi politik ada selalu yang namanya bad cop good cop. Tapi bad cop good cop seperti juga seorang tua bapak dan ibu menjadi bad cop dan good cop, tujuannya tetap sama. Jadi kita mempunyai tujuan yang sama, akhir yang sama yang kita inginkan, tapi ada orang-orang yang menampilkan lebih dengan cair gitu, ada yang lebih keras. Nah, itu biasa aja menurut saya. Nah, saya ingin menanggapi soal tadi Mas Uki bilang bahwa ini jauh dari Orde Baru. Memang Orde Baru itu juga nggak serta-merta hari tahun 67 itu Pak Harto langsung menjarahkan mahasiswa. Enggak. Dia menunggu sampai beberapa tahun. Jadi ada step-stepnya gitu. Nah, ini step-stepnya udah mulai terlihat. Nah, kita jujur aja. Tadi saya sekaligus juga menanggapi Mas Umam, kemana PDIP? PDIP menolak 3 periode. Nah, itu. PDIP ada di situ. Walaupun kita dilihat tidak ada permasalahan dengan Pak Jokowi, PDIP menolak 3 periode yang diusulkan oleh, saya nggak mau bilang Pak Jokowi, nanti saya dipanggil polisi, oleh istana. Ya, tapi saya bilang istana. Ada ya, barusan ada. Tapi saya bilang istana ya, seperti bilang Muhammad Kodari lah. Let's say. Dia kan orang 3 periode nih. Nah, Pak Jokowi kadang-kadang suka ngomong, orang yang ingin 3 periode itu ingin mempermalukan saya. Tapi Pak Kodari nggak pernah keluar dari istana, tetap ada di situ kan. Ini kan aneh ya. Makin hangat. Bang Ciko tapi ditahan. Kita harus jeda untuk headline news dulu. Tapi intinya PDIP menolak 3 periode itu awalnya. Bahwa kita menolak cara-cara. Jadi bukannya tidak pernah berbuat apa-apa selama ini ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Sangat esensial. Mas dan Mbak Kun, nanti kita lanjutkan lagi selepas headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat lagi pemirsa.
Prabowo joget-joget ini juga dulu di panggung joget-joget loh. Cuman dulu di panggung joget-joget image publiknya beda dengan hari ini. Kenapa berbeda dengan hari ini? Mungkin karena beda generasi yang melihatnya. Hari-hari ini di politik kan banyak manipulasi-manipulasi. Nah, sehingga manipulasi-manipulasi itulah yang kemudian ditutup dengan gimmick-gimmick. Ini yang demo ini yang begitu sekarang menjadi perhatian dan menarik perhatian para anak muda, itu tumbuh secara organik loh. Bukan kami yang bikin ini demo. Kalau kita lihat survei, anak-anak muda itu senangnya gimmick. Enggak, belum tentu juga, Pak. Karena apa? Ya, jangan dianggap anak-anak teman-teman ini, teman-teman generasi Gen Z, milenial ini, dianggap nggak butuh gagasan. Sehingga yang ditampilkan adalah gimmick-gimmick kepalsuan. Baik, pemirsa, kembali di kontroversi Pilpres damai, wasit jangan jadi pemain. Sebelum kita bahas soal gimmick, saya ingin menyentil sedikit soal PP. PP nomor 53 tahun 2023, boleh kita tampilkan bunyinya seperti apa. Jadi, Mbak Putri, Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan PP nomor 53 tahun 2023 yang mengatur menteri hingga kepala daerah yang maju di Pilpres itu tidak perlu mundur. Benarkah aturan baru ini sangat menguntungkan Prabowo Gibran? Ya, justru semua pihak saya rasa diuntungkan justru ya. Dan ini kan Pak Jokowi posisinya dia menjalankan putusan MK di mana waktu itu Undang-Undang Pemilu digugat oleh Partai Garuda dan akhirnya keluarlah peraturan pemerintah ini. Jadi siapapun presidennya walau bukan Pak Jokowi pun harus keluar peraturan pemerintah ini supaya bisa ada turunan dari Undang-Undang Pemilu tersebut. Nah, kalau kita lihat sekarang strukturnya, Pak Mahfud pun masih menjabat sebagai Menko Polhukam gitu misalnya. Pak Prabowo memang sebagai seorang Menteri Pertahanan, Mas Gibran sebagai seorang wali kota. Tapi kan bukan hanya pasangan Prabowo Gibran saja di sini yang diuntungkan. Jadi saya rasa justru ini adalah bentuk bahwa pemerintahan masih berjalan, peraturan pemerintah ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang telah digugat oleh Partai Garuda dan itu pun bukan maunya Pak Jokowi. Karena yang menggugat juga Partai Garuda, bukan Pak Jokowi. Gitu. Baik, Mas Gamal, ini hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi apakah aturan pejabat tidak perlu mundur saat maju Pilpres itu membuka potensi kecurangan? Mungkin saya ingin masuk ke satu value ya, lebih dalam dari ini semua. 3 hari lalu CR7 itu hampir mendapatkan hadiah penalti kan dalam pertandingan, tapi karena dia merasa dia tidak sliding, akhirnya dia menolak hadiah penalti yang diberikan kepada dia. Begitu. Itu yang pertama. Lalu kedua, mungkin saya ingin menanggapi yang Mas Uki sampaikan tadi. Jadi ancaman terbesar bagi konstitusi hak pilih kita itu adalah kecurangan pemilu. Dan berpura-pura tidak ada potensi kecurangan pemilu, itu akan menghancurkan integritas proses pemilu kita. Dan kalau kita lihat sekarang, bagi saya kita ini sedang dalam masalah besar. MK kemarin mendapatkan putusan ya dari terkait pelanggaran etik ketua MK. Ketua KPK baru-baru ini pun tersangkut kasus korupsi begitu yang mungkin masih proses hukum ya. Kita lihat trennya ke depan ya. Dan berbagai entitas lain ya, yang mungkin saya pikir kita dalam sebuah problem besar. Nah, termasuk mungkin kalau kita lihat dalam kembali misalkan apa sih sebenarnya ancaman-ancaman terhadap demokrasi dalam laporan internasional ya. Ini salah satu survei terbesar di dunia untuk mengevaluasi demokrasi di berbagai negara. Ternyata nomor 1 apa? Ketimpangan ekonomi. Bahkan ada salah satu tulisan ya, electoral fraud ya dari Fort Bragg itu mengatakan bahwa potensi kecurangan itu meningkat sesuai dengan ketimpangan ekonomi. Nah, yang nomor 5 itu adalah kecurangan pemilu. Nomor 4 apa? Batasan kebebasan berpendapat terkait Undang-Undang ITE, dan lihat laporannya pun mengalami penurunan ya terkait kebebasan berpendapat kita secara dari tahun ke tahun ya. Dan yang ketujuh apa ternyata? Campur tangan politik.
Walaupun dalam konteks itu terkait dengan asing dan lain sebagainya ya. Baik. Tapi istilah cawe-cawe ya, mungkin saya pikir kompatibel Jadi begitu. Mas Gamal, menurut Anda meskipun aturannya memperbolehkan untuk tidak perlu mundur, sebetulnya sebaiknya mundur saja? Saya ingin memisahkan antara faktor konstitusional dan peran tanggung jawab moral kita semua ya, dalam konteks ini. Secara moral harusnya mundur? Bukan hanya dalam konteks ini ya. Ini hanyalah satu poin begitu. Di antara berbagai problematika di KPK, lalu cacat moralnya putusan MK ya, dan lain sebagainya. Baik. Nah, oleh karena itu dan ini bisa menjadi sebuah ancaman terhadap demokrasi kita. Dan last point ya, jangan kita remehkan ancaman terhadap demokrasi. Ini bisa berujung pada konflik sosial jika terjadi sengketa pemilu yang memberikan kekecewaan pada sejumlah pihak. Baik. Nah, oleh karena itu kami ya PKS ya, termasuk Anies Muhaimin ya, itu saya pikir punya tanggung jawab moral untuk mempersatukan kita. Saya mengatakan begini, satu poin terakhir, Mbak. Indonesia is not just simply country. Indonesia bukanlah sekedar sebuah negara. It is great, bold and righteous idea. Saya tahu kadang kita berdebat begitu sengit ya. Tapi ini semua kita lakukan karena kita benar-benar menyayangi Indonesia. Oleh karena itu, mari kita semua punya semangat yang sama untuk menjaga proses pemilu kita demokratis, jujur, dan jauh dari potensi kecurangan pemilu. Baik, Mbak Dahlia, jadi bagaimana ketika sebetulnya aturan itu tidak perlu pejabat publik itu mundur ketika maju pilpres, tapi kalau menurut Mas Gamal secara moral seharusnya mundur saja untuk mengurangi potensi kecurangan pemilu? Ya, putusan MK lagi-lagi salah satu indikasi bahwa betapa undang-undang pemilu yang sebenarnya sudah bagus, di mana seorang calon itu harus bebas kepentingan, itu kemudian lagi-lagi dirusak dengan adanya putusan yang membiarkan orang dengan posisi yang yang punya posisi tetap statusnya menjadi calon. Dia hanya diberi cuti. Padahal undang-undang yang dibikin DPR itu sudah menurut saya lebih baik. Tapi mengapa MK malah memutuskan seperti itu? Itu kan misteri. Memang efeknya seakan-akan ya itu yang nggak cuma nguntungin satu pasangan, tapi pasangan lain juga sama. Bukan soal siapa yang untung, siapa yang rugi, enggak. Ini soal kenapa aturan sudah begitu bagus, malah kemudian di judicial review dan dibiarkan kita jadi setback. Demokrasi yang udah bagus nih, yang check and balance-nya udah oke, di mana calon itu harusnya tidak punya kepentingan, dia bebas dari posisi-posisi strategis yang memiliki potensi relasi kekuasaan yang menguntungkan dia aja, itu malah kemudian setback dengan adanya putusan MK yang nggak perlu mundur gitu ya. Jadi ini yang saya maksud adalah bagaimana kemudian ketika sebuah negara itu kekuasaannya tidak hanya dikuasai misalnya oleh instrumen-instrumen yang resmi, partai politik berkuasa, tapi oleh orang per orang yang kemudian membentuk sebuah kekuasaan yang sifatnya oligarkis, yang mereka kemudian mempengaruhi, bisa mempengaruhi peradilan, bisa mempengaruhi kepolisian, kekuasaan militer. Ini kan ini yang lebih bahaya, yang saya sebut 2 tahun lalu bahkan potensi oligarkisme yang kemudian ada individu-individu yang bahkan bisa mengatur partai politik lain, bisa mengatur kekuasaan kehakiman, dan itu ternyata telurnya atau buahnya kita lihat sekarang buktinya gitu. Jadi benar, misalnya bagaimana Orde Baru berkuasa itu ada fase-fasenya, dan fase-fase awalnya itu bagaimana kemudian menguasai dulu instrumen-instrumen itu, baru nanti outcome-nya mereka nikmati. Nah, kenapa kemudian dalam pemilu ini menurut saya ini momen kita membangunkan rakyat. Saya setuju rakyat itu jangan bikin confuse, pusing, mumet, santai penting gitu, santuy penting gitu. Tapi ingat harus juga dibangunkan dengan adanya fakta-fakta yang membuat mereka itu kemudian punya pertimbangan dalam memilih. Terutama kami di P3 juga gitu, kita menyampaikan fakta-fakta ini loh yang ada sekarang. Baik. Salah satu yang harus menjadi pertimbangan mereka ketika memilih. Faktanya juga adalah ketika Pak Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam, dan ada juga yang kritik mengatakan kepada Pak Mahfud, pemilu itu kan berada di ranahnya Menko Polhukam, berada di ranahnya Pak Mahfud. Apakah ini tidak sama wasit sedang menjadi pemain? Mas Tapi kalau enggak kita, dong Mbak, enggak di Menko Polhukam enggak. Langsung, Mbak kalau boleh saya jelaskan. KPU nih, silakan. Soal aturan enggak KPU, oke, boleh. Ini bisa dari sisi kacamata itu. Pemilu itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kementerian Kemendagri, kementerian apapun, tentara, kepolisian itu nggak boleh mengutak-ngatik pengelolaan pemilu. Yang boleh hanya KPU dan Bawaslu.
Jadi kekuasaan, siapa yang berkuasa dalam mengadministrasikan pemilu? KPU dan Bawaslu. Siapa yang harus taat? Kita semua. Termasuk presiden, wakil presiden yang sedang menjabat, semua menteri gitu ya. Berarti semua Pak Mahfud tidak sedang menjadi pemain ya, wasit yang bukan sedang jadi pemain. Bahkan ketika beliau misalnya tidak jadi wapres pun beliau nggak bisa ngatur KPU. Tidak bisa, tidak boleh ada yang ngatur KPU dan Bawaslu. Jadi kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan pemilu terus terang saja KPU dan Bawaslu. Dan tentunya DKPP. Jadi keliru kalau kemudian Pak Mahfud kan ada di situ juga bisa ngatur KPU. Enggak, undang-undang pemilu tidak menyatakan ini itu. untuk menjawab kritik yang tadi ya. Tapi ada yang menarik Mas Uki, ketika sebetulnya diperbolehkan untuk tidak perlu mundur, tapi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini unik memilih untuk tetap bekerja, sementara yang lain kan gas untuk berkampanye ya. Coba kita lihat juga ada pernyataan dari Bang Nusron Wahid di sini yang mengatakan bahwa Sekjen TPN Nusron Wahid itu menjawab yang hanya wajib dihadiri itu adalah debat KPU ya. Nih, ini untuk menjawab tudingan kenapa sih Prabowo Gibran itu sering tidak hadir kalau diundang oleh forum-forum intelektual misalnya. Kenapa tidak hadir di undangan dialog? Dijawab oleh Nusron Wahid yang wajib dihadiri kan yang debat KPU. Apakah yang di luar KPU itu tidak penting buat Prabowo Gibran? Ya bukan begitu ya. Waktu itu saya ingat banget kok yang di UGM ya kalau nggak salah ya. Yang dibawa oleh Mbak Najwa Shihab. Pak Prabowo datang kayak gitu. Cuman memang ada pertimbangan-pertimbangan ya. Ketika arena perdebatan itu sudah disediakan ya. Lalu ketika ada waktu untuk menyapa warga di bawah gitu ya. Ini kan dimaksimalkan dua-duanya sebaik-baiknya gitu. Nah, dan arena perdebatan itu sudah disediakan oleh KPU gitu. Dan itu kalau nggak salah ada 5 kali. Dan itu adalah yang terbanyak ya dibandingkan sejarah kita sebelum-sebelumnya di pemilu yang lalu. Nah, ketika memang sekarang masih ada ketika masih ada waktu untuk menyapa ke bawah, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini memang rajin menyapa ke bawah. Jadi ini hanya pertimbangan strategi saja ya. Ketika kita harus memilih harus ke bawah atau harus memilih untuk berdebat dengan top 1% intelektual, misalnya kayak begitu ya. Why harus ke sini ketika ini sebenarnya udah ada waktunya, saatnya nanti ya. Sementara ini ada ratusan juta orang yang harus disapa untuk disosialisasikan, hey saya adalah Prabowo Gibran, saya capres-cawapres. Tapi memang out of the box ya saya lihat ya. Waktunya kampanye dia kerja, waktunya kerja dia kampanye. Sosialisasi. Tapi satu lagi bos, jadi ini kan undangan dari universitas. Nah ini masalah etika juga. Kita diundang loh. Diminta datang untuk mensosialisasikan gagasannya di depan hadapan para intelektual. Nah ini juga bukan masalah menyapa ke bawah dan lain-lain. Ini juga cuma masalah 3 jam aja kok di acara. Dugaan Bang Ciko kenapa? Karena memang balihonya besar, gagasannya kecil. Masukin. Ya enggak lah. Oh, enggak ya? Saya tuh sudah membaca kok semuanya dari visi misi 01, 02 dan 03. Dan saya sudah membaca juga ya ada 3 komponen penting. Tapi ya, gagasannya UKI apa gagasannya Pak Prabowo itu? Oh ini Asta Cita. Dokumen Asta Cita. Ya di dalam dokumen Asta Cita itu konkret sekali ya dari 8 misi Asta Cita ya, 17 program unggulan. Lalu juga ada kayaknya UKI lebih fasih untuk menjelaskan itu dibanding Pak Prabowo dan Gibran. Ada 8 program hasil terbaik cepat dan lain-lain. Dan ini sebenarnya bisa diakses oleh publik kok. Sebenarnya itu dengan mudah bisa diakses oleh publik. Dan ketika memang sudah ada forumnya nanti yang resmi juga diisi oleh intelektual kok. Publik gitu. kan ingin Kenapa capres dan cawapres kenapa harus ke sini? Kan nggak harus kan nggak harus. Itu kan mereka dan di sini ada 200 sekian puluh warga negara Indonesia yang minta untuk disapa. Tapi yang jelas nanti di debat resmi ya Pak Prabowo atau Mas Gibran itu pasti akan datang. Toh 5 kali loh, terbanyak loh. Sebelumnya nggak pernah 5 kali. Tiga debat calon presiden. 2 wapres. Justru ini menunjukkan bahwa beliau berdua ini sangat berkomitmen dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang satu sebagai menteri, yang satu sebagai wali kota. Tapi katanya menyapa rakyat. Oh itu kan fase sosialisasi kan. Mas Ciko harus tahu dong sosialisasi dengan kampanye. Ketika masa sosialisasi. Ya pas masa kampanye malah kerja. Apakah ini adalah ketika dia kampanye dari strategi politik masing-masing kubu? Kita akan ulas lebih jauh pemirsa usai jeda.
kecurangan seperti itu sudah beratusan kali dilakukan di setiap pemilu pusat maupun pilkada. Komitmen seperti itu dilakukan dan masih sering banyak pelanggaran. Oleh sebab itu tadi semua hanya komitmen moral, niat baik kita. Baik, sebelum kita tanggapi pernyataan dari Pak Mahfud MD, Mas Umam saya ke Anda dulu. Banyak yang bilang sekarang kan ada istilah gimmick ya, kampanye gimmick. Dan yang dikatakan melakukan kampanye gimmick salah satunya adalah pasangan Prabowo Gibran. Nah, ada yang mengatakan bahwa kampanye gimmick Prabowo ini mirip seperti yang diterapkan oleh Bongbong Marcos di Filipina saat mengikuti pertarungan Pilpres di Filipina. Jadi dia bisa terpilih masif kampanye, lebih memilih kampanye masif di sosmed ketimbang menghadiri dialog-dialog yang diundang. Apakah Anda juga melihat strategi ini yang sedang diterapkan oleh kubu Prabowo Gibran? Iya, memang ada semacam kemiripan dalam konteks strategi pendekatan komunikasinya. Karena bagaimanapun juga, tadi barusan kita bahas tadi bertiga sama Mas Ugi dan juga Mas Ciko, bahwa dalam konteks akses informasi politik masyarakat itu umumnya, pertama itu memang televisi yang pertama. Yang kedua itu biasanya billboard, tapi billboard kan akses informasinya terbatas, tapi yang cukup besar adalah medsos. Nah, materi-materi yang bersifat gimmick, yang sifatnya sensasional tadi itu seringkali masuk di ranah medsos. Nah, kekuatan dari medsos itu dia mampu merecehkan demokrasi. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari beberapa lembaga keamanan ya, konon sejumlah medsos, saya tidak perlu sebutkan, itu mereka memang memiliki sebuah semacam kegiatan penelitian yang cukup serius untuk menggunakan event-event demokrasi besar di sejumlah negara sebagai laboratorium untuk mengukur efektivitas mereka dalam konteks memberikan pengaruh terhadap preferensi politik masyarakat, bagaimana mempengaruhi dan lain sebagainya. Nah, itu kemarin terjadi di Filipina dan itu terkonfirmasi bahwa kemudian dengan receh-recehan demokrasi yang harusnya berbicara tentang substansi, itu justru lebih banyak bicara tentang hal yang receh tadi. Dan itu betul-betul menggeser, dan dalam konteks demokrasi elektoral hal itu sangat efektif. Hal sama kemarin juga hampir dilakukan dan juga sudah dilakukan di Turki. Oleh karena itu gap antar Erdogan dengan lawannya juga sangat tipis di sana. Menurut informasi spekulatif itu, Indonesia adalah salah satu the next target dalam konteks upaya untuk mengkonfirmasi seberapa efektif mesin media sosial itu sebagai upaya untuk tadi menggeser sebuah persepsi, mempengaruhi publik dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di level ini memang menjadi tantangan serius, tetapi tadi di diskusi kita, kalau materi yang sifatnya gimmick itu sifatnya adalah kemasan secara umum, kalau misal tidak diimbangi dengan substansi, biasanya dia akan jomplang. Nah, oleh karena itu patut dicurigai memang kalau misal ada capres-capres yang mencoba untuk tidak masuk lebih lanjut, lebih jauh, lebih dalam konteks substansi. Nah, tentu di sini bukan tudingannya ke Prabowo Gibran. Barangkali Prabowo Gibran juga sedang mempersiapkan diri dengan tim kontennya dan lain sebagainya. Tetapi debat yang tadi sudah disampaikan KPU akan dilakukan capres itu 3 kali, cawapres 2 kali, itu akan mengkonfirmasi seberapa efektif pendekatan gimmick tadi dengan kekuatan substansi yang akan disampaikan. Baik, sebelum debat kita sudah menyaksikan ada deklarasi damai yang diikuti oleh ketiga paslon dan juga parpol-parpol. Tapi tadi seperti ada nada-nada pesimisme dari pernyataan Pak Mahfud MD. Benar tidak, Mbak Dahlia? Apakah kita harus pesimis bahwa meskipun semuanya sudah taken deklarasi damai, kecurangan, intimidasi, intervensi kemungkinan besar tetap akan terjadi? Yang dimaksud Pak Mahfud itu adalah deklarasi tidak hanya sebuah ekspresi yang sifatnya seremonial, tapi dia harus ditunjukkan dengan nantinya bagaimana sikap pengelolaan kampanye itu betul-betul berkomitmen sesuai dengan yang dideklarasikan, kan gitu ya. Kadang-kadang kan udah deklarasi tapi prakteknya tetap melanggar, tetap tidak santun. Sebenarnya pada prinsipnya sesederhana itu. Jadi harapan beliau adalah kita boleh deklarasi tapi tidak hanya ini cuma seremonial saja, hanya sebagai tampilan saja, tapi itu harus diinternalisasikan dengan perbuatan dan tindakan. Oke, Mbak Putri, masih yakin pemilu 2024 akan minim gesekan setelah Bu Mega berteriak lantang soal penguasa yang mau bertindak seperti Orba? Iya,
Kalau misalnya kita lihat pada hari ini, kecuali Mas Gamal, semua yang duduk di sini adalah bagian dari pemerintahan Bapak Jokowi pada hari ini. Jadi marilah kita sama-sama mengawasi satu sama lain, karena P3 juga masih menjadi menteri, PDIP pun masih menjadi menteri. Jadi kita bisa sama-sama memberikan sistem check and balances supaya tidak ada yang menyelenggarakan kecurangan gitu dengan posisinya masing-masing. Dan kalau misalnya dibilang kecurangan pada zaman Orba kan itu memang tersentralisasi sekali kan kekuatannya pada satu partai gitu. Tapi kalau sekarang ya sama-sama punya kekuatan yang equal menurut saya. Jadi ya sama-sama kita memastikan bahwa yang kita adu di sini adalah gagasan, bukan otot. Jadi biar generasi muda yang sekarang sedang tadi disanjung-sanjung oleh gimmick itu lebih fokus pada gagasan dan narasi yang memang masing-masing paslon juga sudah lontarkan di masing-masing platform medianya gitu. Jadi tidak ada gimmick yang sifatnya hanya terfokus pada gimmick saja. Jadi saya rasa paslon 01, 02, 03 sama-sama menyebarkan informasi soal narasinya di platformnya masing-masing. Oke, Mas Gamal, sebelum mendaftar ke pemilu saja pasangan Amin mengaku sudah banyak mengalami penjegalan. Jadi masih yakin Pilpres bisa berjalan dengan damai tanpa kecurangan? Apa yang kami lakukan hari ini ya, atau saya pribadi ingin mengajak anak muda kita berbuat sesuatu yang nyata untuk mengamankan pemilu. Misalkan apa yang sudah kita mulai. Contoh kalau kita lihat masalah utama, survei di Populi Center itu 37% kecurangan pemilu dari politik uang. Nah kami memulai namanya politik pemberdayaan. Jadi apa itu politik pemberdayaan? Saya mengajak anak muda membuat gerakan inovasi sosial yang punya daya keberlanjutan dan dampak besar sehingga berdampak elektoral untuk melawan politik uang. Jadi kami lawan politik uang dengan politik pemberdayaan. Lalu kedua, ada kecurangan pemilu yang memang signifikan ya. Kita tahu laporan 2019 16.000 lebih kecurangan dari laporan Bawaslu. Nah, kami memulai namanya pahlawan demokrasi. Kita tahu kecurangan pemilu besar, tapi kita punya optimisme 57% besok pemilih anak muda dan generasi muda sekarang sangat dekat dengan smartphone ya, apalagi generasi zilenial. Oleh karena itu kita membuat namanya pahlawan demokrasi. Kami sudah launching pahlawan demokrasi, yaitu gerakan moral anak-anak muda menggunakan gadget untuk mengamankan TPS. Saya yakin ini inisiatif sederhana. Kami targetkan di tiap dapil paling tidak ada 2.000 TPS yang bisa kami jaga bersama pahlawan demokrasi. Artinya kalau ada 80 dapil, kami bisa menjaga 80 TPS. Dan terkait optimisme, saya optimis. Survei SMRC mengatakan anak muda 40,7% ingin pemimpin yang jujur. Bahkan sekarang ada perubahan tren. Kalau 2019, survei CSIS ingin mengatakan masyarakat atau anak muda butuh pemimpin merakyat sederhana. Sekarang yang paling tinggi adalah jujur dan anti korupsi. Singkat ya. Terima kasih Mas Gamal. Bang Ciko, masih optimis seperti Mas Gamal? Harus optimis ya. Dalam hati kecil kita masing-masing tentunya kita ingin optimis, tapi kita melihat kejadian-kejadian yang telah terjadi beberapa bulan belakangan, jauh dari sebelum pemilu ini ada, mulai dari Mahkamah Konstitusi, kembalian penurunan baliho, pemasangan baliho oleh aparat dan lain-lain. Nah ini kita melihat semoga ke depan bisa diperbaiki, dan itulah salah satunya kenapa kami istilahnya kalau dibilang orang ngegas. Ya kan, Ibu Mega juga begitu lantang, ya kan. Ini sebagian dari tingkat kewaspadaan yang tinggi dan masyarakat harus diingatkan gitu. Dan bahwa kritik-kritik ini jangan dijadikan alasan untuk bentrok secara fisik dan lain-lain. Sama sekali kita tidak pernah mengajak itu dalam ajakan-ajakan kita, walaupun sangat bergelora teriakan-teriakannya. Tapi artinya demokrasi yang begitu dewasa harusnya bisa menerima segala teriakan-teriakan keras yang menentang segala hal yang memundurkan demokrasi. Kita berharap pasti akan jujur dan adil. Terima kasih. Saya harus memberikan kesempatan yang sama singkat kepada Mas Uki, closing statement. Jadi masih bisa optimis? Sangat optimis ya. Kami itu percaya bahwa semenjak era reformasi ini hukum adalah panglima, dan hukum telah menyediakan kanal-kanal apabila terjadi kecurangan atau sesuatu pelanggaran dan lain-lain gitu. Ada Bawaslu, ada DKPP dan lain-lain. Dan terkait dengan gimmick misalnya, ya jangan sampai ya narasi-narasi kecurangan inilah yang justru adalah gimmick gitu untuk meningkatkan kerja-kerja elektoral dari paslon-paslon gitu. Jadi hormati hukum, apabila terjadi kecurangan disediakan kanal oleh hukum untuk mengadu, silakan mengadu. Tadi Mas Gamal juga sudah mengatakan di pemilu-pemilu sebelumnya itu sudah ada sekian banyak kecurangan. Saya menghormati itu justru ya. Yang kita agak sulit terima atau yang ini ada bukan sulit terima sih, tapi yang kita agak gemes kadang-kadang itu adalah narasi-narasi kecurangan tapi tidak dilaporkan ke Bawaslu, dan ini patut diduga sebagai gimmick-gimmick politik elektoral semata aja. Nah, jangan sampai gara-gara gimmick politik elektoral maka kemudian wibawa pemilu itu menjadi runtuh. Wibawa pemilu runtuh, wibawa demokrasi juga ikut runtuh. Maka tersedialah ruang ya buat
buat sesuatu yang ideologi yang asing-asing ini, yang khilafah dan lain-lain bisa masuk kalau wibawa demokrasi runtuh. Jadi kita sama-sama jaga wibawa demokrasi, wibawa pemilu. Kita sama-sama jaga, semoga betul-betul pemilu damai bisa terwujud di pemilu 2024 nanti. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi malam hari ini. Pemirsa, demikianlah Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.